Halo anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran keempat. Tapi sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Oke, kita mulai pelajaran yang pertama yaitu IPS. Materinya adalah tentang keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Adapun fungsinya diantaranya pakaian adat dipakai untuk kegiatan sehari-hari, kemudian dipakai untuk upacara adat, lalu dipakai juga untuk tarian adat, serta pakaian adat yang digunakan untuk raja, kepala suku atau rakyat itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita cari tahu yuk jenis pakaian adat yang berasal dari Bali. Pakaian adat Bali yang paling mewah adalah Busana Agung. Pakaian ini biasanya dikenakan saat rangkaian acara potong gigi atau perkawinan. Ada beberapa variasi dari busana agung, dilihat dari tempat, waktu, dan keadaan. Kain yang digunakan dalam pakaian adat Bali yang satu ini adalah wastra wali, khusus untuk upacara, atau wastra putih sebagai simbol kesucian. Tapi tak jarang juga kain dalam pakaian adat Bali ini diganti dengan kain songket yang sangat pas untuk mewakili kemewahan atau prestis bagi pemakainya. Sedangkan untuk kaum laki-laki Bali, selain mengenakan kain tersebut sebagai pakaian adat Bali, mereka juga mengenakan kampuh gelagan atau biasa disebut dodot yang dipakai hingga menutupi dada. Sementara perempuan Bali sebelum mengenakan busana agung biasanya menggunakan kain lapis dalam yang disebut sinjang atau tapih untuk mengatur langkah wanita agar terlihat lebih anggun. Nah, itu tentang pakaian adat Bali. Selanjutnya kita akan membahas pakaian adat Lampung. Pakaian adat tulang bawang kental dengan tradisi ketimuran dengan model baju tertutup dan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Para pria mengenakan tasan putih berlengan panjang dengan bawahan celana berwarna sama. Selain itu, di bagian pinggang dililitkan sarung hingga sepanjang lutut. Biasanya sarung ini didominasi warna merah dan emas. Sementara itu, kaum wanitanya mengenakan kebaya berwarna putih. Umumnya kebaya ini terbuat dari bahan brokat, panjang lengan bervariasi sesuai selera, yakni bisa pendek maupun panjang. Untuk bagian bawahnya, mereka mengenakan sarung bermodel rok panjang yang coraknya sama dengan kaum pria. Selain itu, para wanita juga mengenakan banyak perhiasan, mulai dari mahkota di kepala, anting, kalung, gelang, dan cincin. Selanjutnya, kita akan membahas pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. Keunikan tersebut terletak pada topi yang disebut tiil langga. Tiil langga memiliki bentuk yang mirip dengan topi khas Meksiko, yaitu topi sombrero. Topi ini merupakan sebuah penutup kepala yang terbuat dari daun lontar kering yang menjadi simbol kewibawaan dan kepercayaan diri bagi kaum laki-laki suku Rote. Topi tadi merupakan aksesoris utama pada pakaian adat Rote yang disebut pakaian tenun ikat yang terbuat dari kain tenun. Pakaian tersebut merupakan kombinasi dari kemeja putih berlengan panjang dan sarung tenun ikat berwarna gelap pada bagian bawah. Untuk penutup dada digunakan sebuah selendang kain dengan motif yang sama di bahu. Sedangkan untuk wanita menggunakan kebaya dengan bawahan berbentuk tenunan tangan. Nah, itu materi tentang IPS. Kita lanjut ya ke pelajaran bahasa Indonesia. Materinya adalah menuliskan ide pokok pada setiap paragraf. Nah, di sini terdapat sebuah teks yang akan kita cari ide pokoknya pada setiap paragraf. Teks ini berjudul tentang pakaian adat Lambung. Pakaian adat Lambung merupakan pakaian adat dari NTB atau suku Sasak yang dipakai oleh wanita. Itu merupakan ide pokok paragraf pertama. Sedangkan ide pokok paragraf yang kedua adalah kain panjang tersebut dihiasi dengan bordiran di bagian tepinya bermotifkan segitiga maupun kotak-kotak. Lalu untuk paragraf ketiga, untuk bagian rambut diikat dengan rapi dan diberikan hiasan bunga cempaka dan mawar. Dan di paragraf keempat, mengenai kegunaannya, pakaian adat Lampung lebih sering dipakai oleh wanita
sasak saat menyambut tamu atau dalam upacara mendakin atau nyongkol. Nah, itu adalah materi bahasa Indonesia. Kita bisa menyebutkan ide pokok yang terdapat dalam sebuah teks. Selanjutnya adalah materi PPKN. Materinya adalah tentang pelestarian keragaman pakaian adat di Indonesia. Nah, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar pakaian adat di Indonesia tidak punah? Di antaranya yang pertama, bangga menggunakan pakaian tradisional. Lalu memakai pakaian adat pada hari besar nasional. Kemudian mencari informasi tentang pakaian adat dari daerah lain, serta menghormati pakaian adat dari daerah lain. Nah, itulah pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih telah memperhatikan channel ini. Jangan lupa terus semangat belajar di rumahnya ya. Dadah.